Rendang dikenal sebagai kuliner khas masyarakat Minangkabau yang sampai sekarang masih disebut sebagai makanan terlezat di dunia. Seluruh masyarakat Minangkabau mulai dari Sumatera Barat sampai ke negeri Sembilan pandai mengolah masakan rendang. Munculnya masakan rendang ini sangat erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Minang yang suka berpergian merantau, karena menurut Fadli Rahman bahwa sifat awet rendang ini disukai untuk dibawa sebagai bekal, baik kala berniaga maupun merantau. Rendang itu dibuat dengan sengaja dimasak sampai matang sehingga berwarna coklat kehitaman agar tidak cepat basi, karena dahulu itu orang Minang suka berpergian menempuh perjalanan selama beberapa hari dan bahkan ada yang sampai seminggu lamanya dapat dijadikan bekal sambal dalam perjalanan. Bahan dasar yang dibuat untuk rendang ini biasanya berasal dari daging, ada daging sapi, daging kerbau, daging ayam tetapi ada juga yang membuat rendang jengkol dan telur puyuh yang dimasak dengan menggunakan santan kelapa. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang ini antara daerah Darek dan Rantau Minangkabau tidak jauh berbeda dalam mengolahnya, diantaranya lengkuas laos, jahe, kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai giling halus, serai, daun jeruk purut, daun kunyit, dan salam serta garam secukupnya. Semua bumbu tersebut digiling halus kecuali daun-daunan dan serai yang hanya dimemarkan saja, lalu diaduk ke dalam santan yang dimasak dengan api sedang. Setelah santannya mendidih sampai keluar minyaknya lalu dimasukkan daging yang sudah dipotong-potong. Kemudian santan dan daging terus diaduk sampai santannya mengering dan mengeluarkan minyak sampai warnanya sudah kehitaman dan berdedak. Biasanya rendang itu disajikan dalam upacara adat, terutama dalam pelaksanaan upacara perkawinan, karena pelaksanaan acara perkawinan itu dahulunya tidak hanya 1 hari saja tetapi ada yang 3 hari bahkan ada yang sampai seminggu lamanya. Rendang ini termasuk makanan istimewa yang tahan lama yang tahan sampai berbulan lamanya, sehingga dapat dijadikan sebagai bekal persiapan sambal yang sering disajikan untuk persediaan sambal dalam pesta perkawinan dan hari raya. Bentuk pengolahannya ada yang dibuat tidak sampai kering sehingga disebut rendang basah, sebab isi dan bumbu yang sama dengan memasak rendang kering. Nama rendang ini lebih dikenal dengan nama gulai kalio, baik kalio daging atau ada juga kalio jengkol. Proses memasak rendang membutuhkan waktu yang cukup lama serta ketelatenan. Oleh sebab itu, proses ini mengajarkan nilai kesabaran bagi pembuatnya. Menurut musyawarah dan mufakat para leluhur terdahulu, rendang adalah masakan tradisional yang memiliki posisi terhormat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Sebab terkandung 4 makna yang kuat pada setiap bahan-bahan pembuatannya, yaitu 1. Daging, bahan utama rendang. Melambangkan Niniak Mamak dan Bundo Kanduang. Pada budaya Minangkabau, Niniak Mamak adalah saudara laki-laki dari ibu dan Bundo Kanduang adalah wanita tertua di suatu suku. Keduanya sama-sama memiliki peran penting untuk memberi kemakmuran atas kehidupan kemenakan dan anak-anaknya. 2. Kelapa atau karambia, melambangkan kaum intelektual atau yang dalam bahasa Minangkabau disebut cadik pandai. Cadik pandai sendiri adalah orang yang dianggap berpengetahuan luas di suatu kaum. Untuk itu fungsinya mengajari dan merekatkan kebersamaan kelompok maupun individu.
3. Cabai atau lado, melambangkan lambang alim ulama yang tegas dan pedas dalam mengajarkan agama pada kelompok kaum. 4. Bumbu atau rempah-rempah. Bumbu atau rempah bagi masakan rendang melambangkan setiap individu di Minangkabau, yang dimana masing-masing individu memiliki perannya sendiri-sendiri.